Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Okay, this is introduction myself. My name is Nur Ananda, class AKT 23A with NPM 23412025. In this video, I will discuss a country's international trade and employment prospects. Oke, di sini saya akan membahas perdagangan internasional di suatu negara dan bagaimana perkembangannya dalam 5 tahun ke depan. So, what is the international trade? Nah, perdagangan internasional adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal ini melibatkan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara baik perorangan, individu, dengan pemerintah suatu negara atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintah negara lain. Tujuan perdagangan internasional yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain, memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor ataupun impor, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang dan efektivitas penyerapan tenaga kerja, modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Oke, salah satu manfaat perdagangan internasional yaitu pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang dimana perdagangan internasional dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, ada keuntungan komparatif, yaitu negara-negara dapat memanfaatkan keuntungan komparatif mereka, yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Yang ketiga, ada akses sumber daya global. Perdagangan internasional memberikan akses ke sumber daya alam dan bahan baku yang mungkin tidak tersedia secara lokal, mendukung produksi dan pertumbuhan industri. Yang keempat, ada diversifikasi ekonomi, yaitu dengan terlibat dalam perdagangan internasional negara dapat mendiversifikasi ekonominya, mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor atau pasar tertentu. Oke, kali ini saya akan membahas perdagangan internasional Inggris. Alasan saya memilih negara Inggris karena Inggris dianggap sebagai negara maju berdasarkan berbagai indikator ekonomi dan sosial. Beberapa indikator yang menunjukkan statusnya sebagai negara maju termasuk tingkat GDP yang tinggi, pendapatan per kapita yang tinggi, indeks literasi yang tinggi, dan tingkat harapan hidup yang tinggi juga. Selain itu, Inggris juga memiliki sektor pertanian yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi maju dan mengutamakan upaya konservasi guna mencegah kerusakan lahan. Pokok utama pembahasan kali ini adalah tentang kebijakan perdagangan Inggris, prospek kerja perdagangan Inggris, faktor pendorong perdagangan, peran perdagangan terhadap negara lain, dan yang terakhir, kesimpulan. Kebijakan perdagangan Inggris dipengaruhi oleh sejumlah faktor tertentu, termasuk tujuan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar global. Beberapa aspek kebijakan perdagangan Inggris meliputi perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Inggris terlibat dalam perjanjian perdagangan dengan berbagai negara dan kelompok negara sebagai bagian dari Uni Eropa sampai dengan keluarnya pada tahun 2020. Inggris ikut serta dalam perjanjian-perjanjian yang mencakup seluruh blok ekonomi setelah Brexit. Inggris telah mencari dan menegosiasikan perjanjian-perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara lain termasuk perjanjian dengan Uni Eropa.
Kebijakan tarif dan non-tarif. Inggris dapat menetapkan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri atau merespon perubahan dalam kebijakan perdagangan global. Selain itu, kebijakan non-tarif seperti standar kualitas atau aturan teknis juga dapat digunakan untuk mengatur perdagangan. Kebijakan pengembangan ekspor. Pemerintah Inggris mungkin memiliki kebijakan untuk mendorong ekspor, termasuk memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan lokal atau meningkatkan saing global mereka. Dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Kebijakan dapat difokuskan pada dukungan khusus untuk UKM yang terlibat dalam perdagangan internasional, membantu mereka mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang ekspor. Regulasi dan standar perdagangan. Inggris dapat mengatur dan menetapkan standar dan regulasi perdagangan untuk memastikan keamanan produk, perlindungan konsumen, dan keadilan dalam perdagangan. Kebijakan pertanian dan subsidi. Kebijakan terkait pertanian dan subsidi dapat mempengaruhi perdagangan produk-produk pertanian. Inggris mungkin memiliki kebijakan untuk melindungi petani lokal atau mendukung pertanian berkelanjutan. Kebijakan investasi asing. Inggris dapat memiliki kebijakan terkait investasi asing, baik untuk mendorong masuknya investasi atau melindungi kepentingan strategis nasional. Kebijakan intelijen. Kebijakan intelijen perdagangan, pemerintahan dapat memiliki kebijakan intelijen perdagangan untuk memahami dinamika pasar global, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Pengelolaan sumber daya alam. Jika terlibat dalam perdagangan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau mineral, Inggris mungkin memiliki kebijakan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan adil. Prospek perdagangan internasional Inggris untuk 5 tahun ke depan melibatkan ekspansi bisnis global, digitalisasi dan e-commerce, peningkatan permintaan untuk ahli pajak dan hukum perdagangan internasional, analisis ke pasar internasional, keamanan perdagangan dan kepatuhan, spesialis logistik dan pengiriman internasional, diplomasi ekonomi dan pengembangan bisnis internasional, inovasi dan teknologi, sustainability and green trade, peningkatan kerjasama internasional. Terdapat beberapa faktor perdagangan internasional bagi negara Inggris, beberapa di antaranya termasuk keuntungan komparatif, akses ke sumber daya yang langka, diversifikasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, teknologi inovasi, peningkatan persaingan, dan perjanjian perdagangan. Peran perdagangan Inggris terhadap negara lain. Pembangunan ekonomi, perdagangan internasional membantu memperluas pasar untuk produk dan jasa Inggris di seluruh dunia. Ini menciptakan peluang ekonomi dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Pertukaran sumber daya melalui perdagangan internasional. Inggris dapat mendapatkan akses dan sumber daya yang tidak tersedia secara lokal. Sebaliknya, mereka dapat menyediakan produk atau jasa yang dimilikinya kepada negara-negara yang membutuhkannya. Penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor ekspor dan sektor-sektor terkait lainnya. Hubungan diplomatik. Perdagangan internasional juga dapat menjadi alat diplomasi ekonomi, negosiasi. Perdagangan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara Inggris dan negara mitra, memperkuatkan ikatan ekonomi dan politik. Oke, dalam kesimpulan, perdagangan internasional memainkan peran penting dalam ekonomi negara Inggris. Dengan terlibat dalam perdagangan lintas batas, Inggris dapat memanfaatkan keuntungan komparatifnya, mengaktifkan sumber daya global, dan memperluas pasar untuk produk dan jasanya.